Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam ala alihi washabbihi wasallam tabi tasliman katsiran. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana alikum raqiban. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadidan yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah ta'ala wastanal hadayun Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa memuji dan bersyukur kehadirat Ilahi Rabbi, Tuhan yang tidak pernah sekejap pun lupa mencurahkan nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Dan lebih-lebih nikmat terbesar yang kita terima yaitu berupa nikmat Islam, iman, sunnah, serta sehat wal afiat. Dan kita semua merupakan induk segala nikmat. Selanjutnya, khatib tidak lupa mewasiatkan pada diri khatib sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena hanya dengan ketakwaan inilah kita semua akan selamat di dunia hingga di akhirat kelak. Jamaah Jumat rahimakumullah. Salah satu prinsip keimanan yang sangat pokok dalam agama Islam adalah beriman kepada hari akhir atau hari kiamat. Iman kepada hari kiamat sebagaimana kita ketahui merupakan salah satu rukun iman yang keenam. Keimanan kepada hari kiamat, hari akhir dan kebangkitan ini merupakan salah satu hal yang banyak ditolak oleh kaum kafir, penentang para rasul baik di masa lalu dan juga di masa kini. Adapun kita kaum muslimin, tanpa ragu sedikit pun kita beriman bahwa hari kiamat pasti akan tiba dan terjadi. Kita beriman kepada Allah, kita beriman kepada Rasulullah, kita beriman kepada seluruh perkara gaib yang telah diberitahukan wahyu, baik melakukan kalamullah maupun melalui lisan Rasulnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Hari kiamat merupakan salah satu perkara gaib yang telah dijelaskan secara gamblang baik dalam ayat Al-Qur'an maupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ia juga merupakan kesepakatan seluruh sahabat, ulama dan kaum muslimin. Maka sangat jelas bagi kita semua bahwa hari akhir ini pasti akan terjadi tanpa ada keraguan sedikit pun. Dan tidak ada yang meragukan atau menentangnya kecuali orang-orang kafir ateis yang berpaham materialis. Masalahnya sekarang kapankah hari kiamat itu terjadi? Jamaah sekalian, jawaban yang paling tepat untuk pertanyaan ini tidak lain adalah sebagaimana jawaban yang diberi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang ketika mereka bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat. Beliau mengatakan,
ilmunya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yakni ilmu tentang kapan terjadi kiamat hanyalah Allah yang mengetahui. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Yas'alukan nasu 'anis sa'ati, qul innama ilmuha indallah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba." Yang artinya, manusia bertanya kepadamu tentang hari kiamat, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari berbangkit itu hanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tahukah kamu, hai Muhammad, boleh jadi hari kiamat itu sudah dekat waktunya. Al-Ahzab ayat 62. Demikian pula Allah berfirman dalam ayat lain yang bunyinya, "Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illa huwa. Taqulat fis samawati wal ard la ta'tikum illa baghtah. Yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha, qul innama ilmuha indallahi walakinna aktsaron nasi la ya'lamun." Yang bunyinya, mereka menanyakan kepada tentang kiamat, bilakah terjadinya, katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah pada sisi Rabbku. Tidak seorang pun yang dapat menjelaskan waktu kedatangnya selain Dia. Kiamat itu amat berat, huru harunya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Kiamat itu tidak akan datang kepadamu melainkan dengan tiba-tiba. Mereka bertanya kepada seakan-akan kamu benar-benar mengetahuinya. Katakanlah sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah di sisi Rabbku Subhanahu wa taala. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Surat Al-A'raf ayat 187. Ada juga di dalam surat An-Najat ayat 42 sampai 45, Allah telah berfirman, "As'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha, fima anta min dzikraha ila rabbika muntahaha, innama anta munziru may yakhshaha." Yang artinya, orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya, siapa kamu sehingga dapat menyebutkan waktunya. Pada Rabbmu lah dikembalikan kesudahannya, ketentuan waktunya. Kamu hanya memberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Meskipun kejadian hari kiamat adalah suatu yang gaib dan merupakan rahasia Allah Subhanahu wa taala, tetap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW telah memberitahukan kepada kita semua tentang tanda-tanda, dan kalau kita mau mencermati tanda-tanda hari kiamat tersebut, maka kita semua akan sepakat pada satu kesimpulan, yakni hari kiamat sudah semakin dekat. Asy-Syaikh Muhammad bin Ibrahim At-Tuwaijiri di dalam kitabnya Mukhtasar Al-Fiqh Al-Islami menyebutkan tentang tanda-tanda hari kiamat dengan begitu sistematis. Beliau membagi tanda-tanda terjadi hari kiamat menjadi dua bagian, yaitu yang pertama asyarus sa'ah as-sughra, yakni tanda-tanda hari kiamat yang kecil, dan asyuratus sa'ah al-kubra, yakni tanda-tanda hari kiamat yang besar, menunjukkan sudah sangat dekatnya kiamat. Beliau lalu membagi tanda-tanda kiamat yang kecil menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu tanda-tanda yang sudah terjadi dalam berlalu, yaitu berupa terbahnya rembulan sebagaimana disebutkan dalam Quran surat Al-Qamar, lalu diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan sekaligus wafatnya beliau, kemudian penaklukan Baitul Maqdis dan keluarnya api dari negeri Najd.
Yang kedua, yang sedang terjadi dan masih terus berlangsung di antara adalah tersebarnya fitnah, kekacauan dan kemungkaran. Muncullah orang-orang yang mengakui nabi, diangkatnya ilmu dan tersebarnya kebodohan, kezaliman terjadi di sana sini. Meratanya alat-alat musik yang dianggap halal, terhadapnya zina menjelah, banyak orang meminum khamar, orang-orang melarat saling berlomba membangun rumah dan gedung, membangun masjid hanya untuk bermegah-megahan. Banyak terjadi pembunuhan, kemudian waktu terasa pendek, banyak terjadi gempa bumi, pasar-pasar dan supermarket saling berdekatan, urusan tidak diserahkan kepada ahlinya, keburukan mendominasi, kesyirikan menyebar di tengah-tengah umat Islam, juga banyak terjadi kebohongan, pemutus silaturahmi, kenikmatan justru mendapat kepercayaan. Orang tidak peduli lagi halal haram dan mencari rezeki. Dan juga banyak wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Inilah tanda-tanda hari kiamat yang sedang banyak terjadi dan masih terus terjadi. Tanda-tanda ini telah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW yang salih, dan tentunya bukan melalui forum ini untuk menyebutkan secara detail satu persatu. Yang jelas jamaah-jamaah sekalian, kita semua telah membuktikan sendiri bahwa yang disabdakan Rasulullah SAW berkenaan dengan tanda-tanda terjadinya hari kiamat adalah benar adanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ini wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa nafa'ana bihadai sayyidil mursalin wa biqaulihil qawim. Aqulu qali hadza wastaghfiru azim li wa lakum wa lisairil muslimin wa kulli dzanbi wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman katsiran. Ayyuhal hadiruna ittaqullaha wa qad fazamuttaquna wa'lamu annallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum yuhsinun. Jamaah Jumat rahimakumullah. Kita semua telah mengetahui tanda-tanda kiamat segera yang terdiri dari 3 bagian, yaitu tanda-tanda yang telah terjadi, tanda-tanda yang sedang terjadi dan masih berlangsung hingga saat ini, serta tanda-tanda yang akan terjadi. Selanjutnya perkenankanlah dalam khutbah kedua ini khotib menyampaikan tanda-tanda kiamat kubra sebagaimana telah diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitabnya dan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis-hadis yang saleh. Di antara tanda-tanda tersebut itu yang pertama, keluarnya Dajjal. Dajjal adalah manusia keturunan Nabi Adam. Dia akan muncul di akhir zaman kelak dan mengakui dirinya sebagai Tuhan. Dia muncul dari arah timur, dari negeri Khurasan. Dia akan menjelajahi bumi kecuali hanya beberapa negeri atau kota yang tidak dapat dimasukinya, yakni Baitul Maqdis, Bukit Tursima, kota Makkah dan kota Madinah. Yang kedua, turunnya Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam. Yang ketiga, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, yakni 2 bangsa yang membuat kerusakan di muka bumi. Keempat, muncullah dukan yakni asap yang meliputi bumi. 5, terbitnya matahari dari barat. Yang keenam, muncullah dabbah, yaitu sejenis monster atau binatang melata yang mampu
berbicara dan membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir melalui indera penciumannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah sebagai tanda-tanda hari kiamat yang besar yang hanya dapat kami sampaikan secara ringkas karena keterbatasan waktu. Yang paling penting bagi kita saat ini adalah bagaimana kita tetap istiqomah mempertahankan keimanan kita di tengah kondisi yang serba sulit, dalam krisis multidimensi dan di masa fitnah sedang mendera, kerusakan dan kemaksiatan merajalela. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung pintu taubat masih terbuka, mumpung napas belum sampai di tenggorokan, untuk itu marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar memberikan kekuatan lahir dan batin serta dilimpahkan kebaikan bagi kita semua dan kepada kaum muslimin di dunia dan di akhirat. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma anilhu khulafa'ir rasul sidina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Aliyin wa an baqiyati sahabah wattabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ayyamin umal anwat innaka sami'ul qaribum mujibu da'awa'il ya qawdiyal hajat. Allahumma sur man sarada dina wa ghazu man ghazala muslimin wa ahlikil qarata wal mubata da'anal wa da'adin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la